Di BNI itu kita selalu ada namanya Power of One. Salah satunya one to one, saling mengenal bisnis, ya dong. Ya dong, Hari pasti. ini tuh kita mau coba one to one, nunjukin ke teman-teman gimana caranya one to one, betul? Secara benar Dan baik dan benar, betul ya, gitu. Kurang Yes. lebih ini kayak video ini masuk ke dalam BNI Business Builder ya. Iya, Siapa pastinya. tahu dibayar. Siapa tahu dibayar. Iya, benar. Iya, dengan produk-produk dari teman-teman. Ya itu kan obrolan harapan ya, nggak Iya, apa-apa betul, gitu. betul, Nah nggak kita apa-apa. mungkin mulai one to one online-nya nih. Boleh. Mungkin saya mau nanya dulu nih ke Ko Hilman. Ko Monggo, Hilman, bro. Yes. bengkel kita tuh apa sih sebenarnya? Bengkel kita adalah bengkel body repair, di mana kita itu khususnya di body repair and paint, teman-teman. Jadinya kalau misalkan mobil kalian lecet, baret, ataupun rusak, itu bisa dibawa ke tempat kami. Baiknya juga ada yang asuransi maupun non asuransi. Pastinya harga dan kualitas terbaik untuk Anda semuanya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu gitu. Nah, kalau bengkel ini lebih ke pertanyaan umum aja sih. Ya. Bengkel body repair itu sebenarnya tuh ngurusin yang, maksudnya apakah memang juga bisa ngurusin mesinnya? Maksudnya mobil mogok juga sebenarnya bisa telepon ke Ko Hilman juga gitu, atau oh sebenarnya beda loh gitu, nggak bisa yang kayak gitu-gitu, nggak bisa. Sebenarnya kalau misalkan bengkel body repair, kita fokusnya untuk bodinya aja, teman-teman. Oke. Bodinya aja, dan Penyok kita gitu penyok, ya? baret, spare partnya juga spare part body dan lain-lain. Namun terkadang juga teman-teman tuh banyak dari teman-teman kalau misalkan kecelakaan parah nih, ya kan, mobilnya ya kita terima juga karena itu bawaan dari insurance. Kalau enggak ya kita mau perbaiki untuk mempercantik sebenarnya. Oke. Kondisinya yang dari hancur sampai kembali ke seperti semula. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang bengkel mau, nggak tahu bilangnya bengkel atau bukan ya, yang nge-coating kayak yang dibikin Coating juga, cantik ya. dibikin cantik Mungkin juga. dibikin cantik, yang di repaint, di dicat ulang, kalau itu dicat termasuk. ulang bisa, tapi kalau di untuk coating itu beda. Oh, itu beda sebenarnya. bengkel. Itu beda. Oh. Itu masuknya ke apa namanya, bukan aksesoris ya, tapi lebih kepada ya detailing gitu kan, detailing. Itu juga ada PPF lagi. Itu beda segmen sebenarnya. Oh, kalau itu kan berarti Iya, ibarat kata untuk mobilnya masih bagus tapi mau dipercantik Iya, lah. mau dipercantik Kalau Pak lah, Hilman ini betul. berarti dari yang mobilnya mungkin Ya, ada kerusakan, ada luka, ya, dirapihin kembali, betul. Oke. Betul sekali. Bedanya di situ. Nah, biasanya tuh penentuan pricingnya gitu. Ini kan satu mobil tuh. Betul. Itu penentuan pricingnya tuh dari mana tuh Ko Hilman biasanya? Biasanya kalau misalkan tempat kita di bengkel body repair itu hitungannya per panel, Sel. Per panel. Per panel. Misalkan satu pintu depan kanan. Nah, itu pekerjaannya bukannya di titik kerusakan aja, tapi di satu panel pintu kerusakan. Oke, jadi berarti setiap pintu depan, belakang, kiri, kanan itu semuanya tuh. Iya, kalau misalkan depan kanan, belakang kanan itu 2 panel. Oke. Kiri depan, belakang kiri itu 2 panel lagi. Jatuhnya tuh 4 Iya, panel. jadi 4 panel seperti itu. Iya, oke. Jadi bukan kadang-kadang orang nanya nih, itu baret itu doang. ini gitu. baretnya tipis doang nih. Enggak, kita tetap kerjaannya per satu panel itu sendiri. Oke. Seperti itu. Nah, aku penasaran. Sebenarnya kalau misalkan ya ini sebenarnya beberapa jenis baret yang pernah kita temu di mobil lah ya, yang ada yang bilang oh ini tinggal dilap doang, ada yang kayak gitu. Ada yang mungkin oh ini dalam. Iya, gitu. perlu dicet. Itu sebenarnya kelihatan apa? Sebenarnya itu kelihatan banget bedanya, atau sebenarnya tuh kayak sebenarnya tuh yang melakukan dengan yang kayak cuma dilap doang itu sebenarnya tuh tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, atau memang sebenarnya itu selesai karena memang secara fungsinya cuma catnya doang pindah, katanya ada yang kayak gitu-gitu ya. Itu gimana tuh biasa tuh kok? Nah, teman-teman kalau misalkan mau tahu konten-konten mengenai bengkel, mengenai ini bisa di @Instagram dan TikTok kita @bengkelkita.bsd. Di sana saya buat penjelasan mengenai cat yang bisa dipoles dan cat yang juga tidak bisa dipoles. Keren banget. Jadinya juga kalau misalkan cara gampangnya mungkin perbedaan cat yang bisa dipoles atau tidak.
Kalau cara kita simpelnya kadang pakai kuku doang nih. Oh kalau ternyata dalam itu nggak bisa dipoles. Meskipun terlihatnya samar, tapi baretnya itu tidak hilang. Nah kalau saya nggak punya kuku gimana nih? Contoh saya suka gigitin kuku. Pinjam kuku orang lain bro. Saya pikir, saya nanya dulu. Pinjam kuku orang lain bisa ya? Bisa. Kalau nggak mau ribet bawa aja ke Hilman Chandra dari bengkel benar kita. Juga. Bawanya ke bengkel kita ya. Iya dong. Oke. Dijamin semua kukunya aman ya? Aman, kuku dan mobilnya. Karena kan otomatis semua kukunya harus bisa dong harus ngecek. Bisa, iya, betul. Nah, pernah gak kalau dapet customer yang gue belum nanya. Dapat customer yang mobilnya tuh penyoknya udah parah banget. Ini bukan sekedar penyok parah ya. Misalkan bener-bener kayak udah hatinya penyok. Itu beda dong. Beda lagi. Kalau hatinya penyok datangnya bukan ke bengkel kita dong. Sayang di Dignify nggak ada ya. Jadi nggak bisa gue sebut. Nah, kalau misalnya memang bener-bener udah ya mungkin kecelakaannya parah nih. Kayak dulu pernah tuh satu temen gue yang kecelakaannya tuh sampai ya pintunya udah ini mungkin tulang-tulang mobilnya juga udah penyok. Ya anggaplah ketabrak truk lah. Iya. Assuming kayak gitu tuh. Itu beneran masih bisa diberesin? Nah, atau lebih milih beli baru ya maksudnya secara cost dan biaya tuh masuk gak sih? Atau kalau udah kayak gitu ya udah kayak gini mendingan beli baru lah lu. Gitu. Gue jelasin kalau misalkan itu rekanan asuransi dulu. Jadi kalau misalkan rekanan asuransi kita kerjain, kalau misalkan biayanya itu lebih dari 70%, biasanya itu mobil diganti yang baru nih. 70% nilai kerusakan. Misalkan mobil itu kita contoh Avanza. Ya kan kita misalkan harga Avanza 100 juta. Misalkan udah estimasinya 70 juta dari harga kerusakan, maka itu akan di cover sama asuransi dengan mobil baru. Iya, diganti secara finansial biasanya. Pemilik mobil dibanding harus kita perbaiki senilai tersebut karena udah ada ininya, copy police-nya udah ada di situ juga biasanya, police di asuransi seperti itu. Kecuali misalkan masih di bawah 70%, itu biasanya dari pihak asuransi akan melakukan adjustment nih sama kita nih. Oh, ini masih bisa diperbaiki karena nilai total daripada kerusakannya itu masih di bawah 70%. 70%-nya itu nilai mobil pada saat itu. Oh, berarti termasuk udah berkurang dari depresiasi berarti ya. Jadi memang nilai mobil pada saat itu yang dihitung. Iya, pada saat tahun itu atau bulan itu. Itu 70%-nya. Kalau sudah lebih dari nilai itu diganti mobil baru. Diganti mobil baru dengan perhitungan yang tertera dalam polis. Nah, itu ntar dibaca aja. Tapi diganti uang cash? Dikasihnya cash. Tadi tuh gue pikirnya tuh digantiin mobil baru. Lu kayak Ya itu tinggal hitung-hitungan sama asuransi lah. Ada kan ada biaya potongan dan lain-lain gitu kan. Lain-lainnya ya. Iya, betul. Nah, misalkan kalau berarti pernah ngalamin customer gitu? Banyak. Oh, seriusan? Itu kan bawanya mesti pakai mobil derek kan? Yes, benar dong. Bawanya mesti pakai mobil derek. Bawa mobil derek, bawa dalam kondisi rusak. Nah itu ngurus-ngurusnya juga tuh biasanya sama PLJR, misalkan kecelakaan di dalam tol ataupun sama ya banyak ini sih sama polisi mungkin gitu kan apabila ada di lingkungan warga dan lain-lain, jadinya itu butuh diiniin lagi sih. Obrolin lagi. Masih lanjut pertanyaannya. Boleh. Tadi ngomongin soal asuransi mobilnya nih kayak gitu. Berarti kalau asuransi mobil itu kalau kita bayar, kita nabrak atau kita itu sebenarnya kita ada bayar gak sih? Mungkin teman-teman mikirnya kalau dengar asuransi kan udah mungkin kayak asuransi kesehatan lah, misalkan udah full cover atau gimana misalkan. Kalau asuransi mobil tuh ada yang harus dibayar juga gak sih atau gimana mekanismenya? Mekanismenya biasa pembeli mobil awal nih teman-teman. Kalau teman-teman misalkan beli mobil di pameran, biasanya tuh kalau misalkan secara leasing, biasanya dapat asuransi tuh. Dapat asuransi biasanya itu apakah itu asuransi secara komprehensif atau all risk selama masa cicilan ataupun ada kombinasi. Kalau kombinasi biasanya tuh digabungin tuh antara 1 tahunnya si all risk, 3 tahunnya TLO. Nah kalau misalkan mesti masuk ke bengkel harus masuknya tuh yang all risk. Karena kalau TLO itu total loss only cuman kalau kehilangan atau kerusakan seperti yang tadi saya ceritakan. Gitu. Kalau sampai 70% baru diganti misalkan seperti itu. Yang TLO. Itu TLO. Kalau yang all risk? Kalau yang all risk itu menjamin semuanya. Menjamin misalkan lecet, baret. Namun tidak termasuk kayak misalkan bagian pemakaian. Misalkan remnya habis, AC-nya panas. Ya itu jatuhnya udah ke mesin tadi ya. Mungkin itu bengkel mesin jatuhnya.
Misalkan juga pengeremannya gara pemakaian juga habis gitu kan, atau bannya udah botak, nah itu nggak termasuk. Oke. Iya. Karena memang biasa asuransi mobil itu mengcovernya adalah body yang memang di cover Ya, gitu ya. Ya, dan terjadi misalkan juga banyak case yang mungkin sama kayak kesehatan lah, kurang lebihnya. Oh iya nih ada beberapa case misalkan ada huru hara, ada banjir, itu ada additionalnya kembali masing-masing dari setiap asuransi. Seperti itu. Pernah nggak ngalamin orang datang gitu misalkan ngebohong? Misalkan oh ya enggak penyoknya dikit doang gitu. Begitu datang Oh, banyak. ternyata itu banyak. Sebenarnya tujuan mereka ngelakuin tuh apa ya? Karena kan kelihatan biasanya juga ya. maunya Kelihatan sama Pak Kohilman datang lihat itu mobilnya bonyok atau enggaknya gitu. Terkadang orang pinternya kayak gini. Dia kan sekarang kita punya WhatsApp bisnis kan. Ya. Nah, terkadang dibilang lukanya cuma sedikit. Oke. Ya kan? Kita udah kasih harga awal estimasi nih. Oh, estimasinya. Namun, masih awal. Pada saat dibawa ke bengkel, bukannya sedikit, Pak, banyak. Oke. Gitu kan? That's why sekarang ini kita buat video dulu nih untuk bagaimana sih tata caranya estimasi untuk biar kita tahu gambarannya itu seperti apa sih. Agar sama-sama enak nih dari pihak bengkel sama pihak customer kita. Oh, jadi yang banyak fraud ya bilangnya yang sering terjadi adalah dari estimasi harga yang dari estimasi share. Betul, karena awalnya dia nggak kirimin foto ataupun kondisi bentuk mobilnya. Oke. Jadi ketika sedikit-sedikit ya, ketika diestimasi segini, begitu datang ternyata jauh. Karena dia suka nggak mau dan marah-marah. Marah-marah. Padahal kan kita bilang kita kan belum lihat mobil kondisinya bapak ibu, gitu kan. Makanya saya kasih edukasi lah sebenarnya seperti itu sih. Oke. Kalau misalkan dari bengkel kita sendiri gitu, challenge-nya mungkin bersaing sesama bengkel kali ya. Itu tuh di mana sebenarnya? Biasanya kan kita pasti lihatnya quality. Ya kan, apalagi terus yang kedua lead time. Ya kan, terus yang ketiga ya manpower pasti biasanya. Manpowernya harus kita yang siapin yang benar-benar bagus lah seperti apa. Sama lead time itu masalah proses, kita udah punya lead time proses itu untuk pekerjaan satu panel berapa hari, all body berapa hari, itu biasanya kita harus coba patternin sih, biar si customer juga nunggunya nggak kelamaan dan juga kita bisa kasih kualitas yang baik sama mereka. Nah kalau dalam one-to-one itu kita punya istilah bread cheese meat ya berarti ya? Iya, keren bener. Sekarang otomatis kan kita mesti nanya nih, breadnya tuh apa sih? Bread itu yang paling bawah ya kira-kira yang paling normal di refer ke Pak Hilman tuh apa? Paling normal gini, kalau di one-to-one kan di BMI otomatis tiap business owner punya mobil biasanya. Ya. Nah kalau misalkan punya mobil mau diperbaiki tanpa asuransi bisa, itu mungkin masuknya ke bread. Ke breadnya ya, oke. Kalau cheese-nya kita ya mungkin kayak teman-teman yang punya showroom misalnya. Punya showroom ataupun punya puluhan mobil gitu kan yang bisa ada daily-nya kita yang bisa kita bantu perbaiki. Kayak Vera Vania ya, yang kayak punya puluhan mobil gitu ya. Betul. Kalau enggak misalkan ada gue punya perusahaan, mobil gue banyak yang ini, gue mau perbaiki mobilnya, itu mungkin masuknya ke cheese-nya saya. Oke. Kalau meat-nya mungkin sebenarnya kalau dengan kita adalah daily user sih. Maksudnya adalah kayak misalkan asuransi yang bisa bawa ribuan mobil satu tahun gitu kan, yang bisa kita meskipun harganya udah ada di PKS tapi daily-nya kita dapat. Nah biasanya pertanyaan terakhir, mobil kalau kita sebut kendaraan kan banyak ya. Emang harus kendaraan mobil kayak misalnya mobil listrik, mobilnya mungkin Avanza, Pajero, kalau bus gitu bisa? Assuming yang rusak itu bus, truk, maksudnya body kan? Apakah itu di luar atau itu masih possible buat masuk? Sebenarnya gini, kalau misalkan di tempat kita kan kita punya space ya. Nah kalau misalkan kita saat ini terimanya teman-teman itu di mobil passenger car dulu. Mobil pribadi ya berarti mobil pribadi, ya kan, mobil-mobil minibus, sedan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masukin bus dan lain-lain, space-nya nggak cukup, Pak. Tapi sebenarnya bisa? Nggak, maksudnya assuming ada space-nya, berarti untuk pembetulannya ataupun ininya sama? Bedanya mungkin satu panelnya panjang kali ya kalau bus ya? Satu panelnya panjang dan sebenarnya lebih menarik dan lebih baiknya mungkin ya kayak bus itu harganya jauh lebih mahal mungkin. Iya, karena kan orang juga kan kalau misalkan lihat mobil pribadi pasti agak detail karena dipakai setiap hari sama pemilik mobil. Kalau truk kan itu kan ya komersil ya mungkin bahasanya ya kan, yang penting cepet, bisa dipakai, bisa untuk bisa untuk dipakai setiap hari dan jadi cuan, ya gue sih
lebih Oh iya, ini fine. Iya, seperti itu. paham. Jadi seperti itu sih, dan bengkel kita saat ini itu ada di 2 lokasi. Oh, di mana aja tuh? Ya, kurang lebihnya saat ini ada di daerah BSD. Daerah BSD. Dengan total penampungan kurang lebih di 2 bengkel plus minus 100 unit. 100 unit, Iya, luar biasa. pada saat bersamaan. Betul. Saya sih tadi lagi sok-sokan kaget karena saya udah datang. Jadi saya sok-sokan kaget aja di video ini, tapi saya udah datang gitu kan. Iya. Jadi saya tahu kurang lebih. Betul. Cuma bisa terima jemput. Oh iya, pastinya. Antar jemput. Antar jemput bisa kita terima. Anak sekolah bisa. Itu beda lagi, Pak. Beda lagi. Mungkin kita buat bisnis baru nanti ke sana ya. Saya pikir bisa juga gitu loh. Bisa buat anak sekolah di sekaligus kita buat catering bareng Livera pastinya. Bener banget. Masuk bisnis saya yang lain. Masuk, Terima kasih ya. Pak Yoman. Sama-sama, Pak. Ya, bagus. Nah, juga bisa antar jemput. Kalau teman-teman juga lagi sibuk, nggak sempat antar mobilnya ke bengkel, kita bisa antar jemput. Dan cara pembayarannya juga banyak juga yang bisa menggunakan cicilan juga. Oke, kartu kredit berarti itu? Kartu kredit bisa dibantu. Oke, terus kalau misalkan adakah jaraknya? Jarak tertentu, misalkan? Jarak di antara kita? Bukan dong. Juga, ya? Bukan jarak di antara. Antara udah pulang. Antara udah pulang, nggak bisa. Iya. Misalkan ini jemputnya, ya range-nya kadang-kadang kan mungkin yang bonyoknya biasa mungkin bisa dibawa pulang. Ya, misalkan tadi bilangnya kecelakaan lah di jalan tol atau kecelakaan di mana gitu. Nah itu bisa di direct lah, bisa mobilnya gitu. Misalkan mau dibetulin ke tempatnya Ko Hilman gitu. Itu ada jarak nggak? Misalkan dia ketabrakan Cibubur gitu. Sebenarnya sih selagi mau kita nggak provide direct teman-teman, tapi kita ada rekanan. Rekanan direct yang bisa kita perbantukan untuk jemput mobilnya teman-teman yang misalkan lagi kecelakaan misalnya. Iya. Namun untuk jarak tersebut kita kalau untuk antar jemput antar jemput biasanya range 20 sampai 25 kilo sih. 20 sampai 25 kilo. Dari tempat bengkelnya kita yang berada di daerah Tangerang Selatan di Oke, 20 sampai 25 kilometer jadi ya. kalau range-nya itu ya Jakarta Selatan, Jakarta Utara masih ke bedak lah sebenarnya. Jakarta Utara itu berarti peak lah ya, bukan Jakarta Utara Gading berarti kan? Kalau dulu sih kita banyak juga untuk kerja sama car rental yang ada di daerah sana. Itu ya tergantung ada bisnisnya apa enggak lah bro. Iya sih, betul sih. Ya kan? Di mana ada cuan kita datang. Mantap, betul banget. Betul, karena kita ada di BNI. Business Networking International. Luar biasa. Ya kan kayak mau beli di Singapura tuh, ya kan nggak mungkin pakai kapal tongkang kan perbaiki di tempat saya. Nggak mungkin. Iya, betul. Jadi ya ada range-nya lah. Oke. Tapi ada harga yang harus dibayar, tapi dengan bengkel kita semua menjadi aman. Luar biasa. Satu statement tentang bengkel kita. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau perbaikan mobil di tempat kita aja, bengkel kita, baik asuransi maupun pribadi, kami siap membantu Anda. Dijemput dan juga bisa diantar sendiri, harga terbaik dan kualitas terbaik untuk Anda semuanya. Seperti bunga ini, dengan menarik, dari Clarkia Floristry. Terima kasih. Luar biasa. Nah, itu dia salah satu contoh one-to-one yang ada dan dilakukan bareng saya dan juga Ko Hilman. Terima kasih buat yang mendengarkan dan sampai jumpa. Dadah.